warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog Pradasyana. Nah, hari ini saya lagi pakai jilbab Pradipa yang water splash, kodenya almond. Dimana jilbab water splash ini kalau misalkan kena air atau kalian wudhu atau karena hujan gitu, tenang saja, aman dan tidak akan lepek. Karena ini salah satu material yang tahan air guys, dan begitu nyamannya dipakai, nggak panas, terus gampang dibentuk juga. Dan ini sebetulnya bisa dibikin syar'i kalau misalkan kalian mau. Nanti deh untuk video-video berikutnya saya coba dengan cara jilbab yang lain, bentuk yang lain. Nah, balik lagi ke video. Video yang berjudul Suami Penyebab Belum Punya Anak. Keep on watching. Pendahuluan, infertilitas merupakan suatu keadaan yang menyebabkan kegagalan konsepsi pada pasangan yang telah menikah lebih dari 1 tahun, meskipun tidak mengikuti program keluarga berencana. Maksudnya jadi dia tidak memakai kontrasepsi gitu loh. Terus berhubungannya sudah rutin dilakukan. Misalkan untuk usia ibu yang sudah di atas 35 atau 40 tahun biasanya nggak 1 tahun lagi kita cek, tapi di usia pernikahan 6 bulan. Infertilitas memiliki 3 persyaratan, yaitu lamanya berusaha, hubungan secara teratur dan adekuat, maksudnya berhubungan suami istrinya itu sudah dengan cara yang benar, lalu teratur waktunya, dan tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, sekitar 10-15% pasangan suami istri mengalami infertilitas tersebut, di mana faktor-faktor penyebab infertilitas ada di suami, istri, ataupun keduanya, atau kita nggak tahu itu kenapa bisa terjadi infertilitas. Menurut penelitian pada tahun 2019, jadi laki-laki itu menyumbang sebanyak 9,16% untuk infertilitas murni karena laki-lakinya, bukan yang faktor gabungan ya. Jadi misalkan si istrinya ini sehat-sehat aja, di usia sekitar 30-35% memiliki angka abnormalitas cairan semen paling tinggi, yaitu 46%. Dimana gangguan-gangguan atau karakteristik dari cairan semen tersebut yang paling banyak memang selain yang normal ya, yaitu oligospermia. Jadi jumlahnya tuh kurang, sekitar 10%. Tapi memang ada gangguan yang lain, misalkan gangguan dari pergerakannya, bentuknya, atau gabungan antara semuanya, atau bahkan ada yang tidak ditemukan sel sperma sama sekali. Pertama-tama kalian harus paham nih tentang cairan ejakulat. Jadi pada saat 1 kali ejakulasi itu kita sebut cairan ejakulat, di mana cairan ejakulat itu bisa disebut juga semen, cairan mani, cairan putih, atau orang-orang awam sering menyebut pejuh. Nah, di mana fungsi utama cairan semen tersebut adalah untuk mengantarkan sel-sel sperma untuk membuahi sel telur. Nah, jadi cairan semen itu terutama berasal dari cairan vesika seminalis, yaitu sekitar 60%. Dimana cairan pertama kali yang keluar dari ejakulat tersebut adalah cairan yang berasal dari kelenjar bulbouretralis, dimana cairan ini akan mensekresikan larutan yang bersifat alkali bersama glikoprotein untuk melumasi serta membersihkan saluran sperma yang ketika keluar dari ductus ejaculatorius tersebut melalui uretra. Dan cairan kedua adalah cairan yang berasal dari epididymis atau ductus deferens yang berkontraksi bersama untuk mengeluarkan spermatozoa dan cairan prostat. Dimana seorang laki-laki dapat mengeluarkan 300-400 juta sel spermatozoa pada saat ejakulasi. Dan plasma semen tidak hanya mengangkut spermatozoa, tapi juga memberikan perlindungan dan nutrisi dari sperma tersebut selama pergerakan selanjutnya ke saluran reproduksi wanita. Di mana komponen biokim dan enzim plasma semen tersebut berfungsi sebagai penanda biologis untuk kualitas si mani tersebut dan dalam fungsi sperma, integritas maupun kerusakannya.
Merupakan deskripsi atau karakteristik dari sperma normal menurut WHO tahun 2010. Jadi jumlah secara volumenya itu semua satu kali ejakulat itu sekitar paling rendahnya 1,5 mili, dimana konsentrasinya dan total yang bergerak, total bentuknya, terus progresif nggak dia, apakah dia hidup, berapa persen yang hidup, lalu morfologinya nih, bentuknya apakah normalkah, enggak-kah, dan pH-nya itu semua dinilai juga. Sperma tersebut akan terbentuk dari komunikasi antara otak dan sel germinal. Jadi misalkan nih, dari hipotalamus tersebut akan mengeluarkan hormon GnRH. Hormon GnRH akan menempel pada reseptor di glandula pituitari, dimana nanti dari pituitari tersebut akan menghasilkan hormon LH dan FSH, dimana hormon LH tersebut akan menuju ke sel Leydig yang akan memproduksi testosteron, dan FSH akan menuju ke sel-sel toli untuk menghasilkan androgen binding globulin dan inhibin. Jadi spermatogenesis itu memang dia pembentukannya yaitu dari fungsi otaknya juga dan fungsi organnya juga gitu guys. Dan ini anatomi dan histologi dari testis, dimana kita bisa lihat apa adanya. Pertama pabriknya itu ada di testis, dimana testis tersebut memiliki beberapa lapisan dan beberapa kompartemen, yaitu tubulus seminiferus, dimana kompartemen itu disekat-sekat oleh tunika albugenia. Nah, nanti dari tubulus seminiferus nih, sperma yang dihasilkan akan masuk ke dalam epididymis. Epididymis ini yang warna hijau. Nah, dari epididymis ini dimatangkan, dikapasitasi juga, diberikan nutrisi lagi tambahan. Nah, selanjutnya baru dilakukan ejakulasi nih melalui vas deferens. Jadi ada salurannya lagi nih untuk untuk sperma itu dialirkan ke uretra atau lubang kencing dari testis, dimana jadi sperma ini akan terbentuk dari spermatogonium, spermatosit, nanti akan menjadi spermatid, akan menjadi sperma. Jadi betul-betul nih, ini gambaran dari spermatogenesis, dimana spermatogenesis ini nih erat kaitannya dari fungsi dari testis, dimana testis tersebut adalah tempat spermatogenesis dibuat atau pembentukan sperma. Nah, dia juga memproduksi hormon-hormon androgen, yaitu dari sel Leydig. Terus memaintain pertumbuhan dan fungsi organ dari laki-laki, dan meningkatkan libido atau nafsu seksual. Nah, jadi ini kalian harus perhatikan di sini bahwa pembentukan pada saat embriologi, jadi pada saat si laki-laki itu masih ada di dalam perut ibunya nih, ibunya masih hamil. Nah, itu tuh sudah mulai terbentuk nih, sudah mulai dibentuk, sudah mulai DNA-nya itu udah mulai menyempurnakan organ-organ dari si testisnya terutama. Nah, jadi testis yang sehat akan menghasilkan sperma yang baik juga. Spermatogonium yang ada di testis tersebut akan membelah ketika sudah waktunya. Misalkan dia akan membelah menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan dia akan terjadi pembelahan meiotik, atau jadi kromosomnya itu jadi setengahnya itu pada saat pembentukan spermatid hingga sperma. Ada bagan, jadi kalau misalkan suami atau pasangan kalian ternyata tidak ditemukan sperma pada cairan ejakulatnya, ini ada bagian-bagian yang harus dicurigai nih. Apakah permasalahannya tersebut ada di pretestikular, jadi sebelum testis. Jadi itu biasanya karena adanya gangguan dari hormon atau endokrin, dimana bisa terjadi hipogonadotropik hipogonadisme, hipoprolaktinemia, atau resistensi androgen, dimana ini biasanya sih masih bisa dikoreksi ya.
Nah, terus kalau bagian, misalkan nih ternyata kerusakannya ada di bagian testis. Nah, jadi itu biasanya terjadi karena adanya kerusakan secara intrinsik. Misalkan ada terbentuk varikokel atau testisnya tidak turun pada saat dia dilahirkan, baru lahir nih ternyata dicek, oh testisnya ini cuma satu, atau misalkan sama sekali nggak ada testisnya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan sperma. Terus apakah ada infeksi atau orkitis, kita bisa lihat apakah ada gangguan genetik atau adanya idiopatik. Nah, biasanya selain varikokel, penyebab-penyebab yang berasal dari testis ini tidak bisa diperbaiki gitu. Jadi kayak mentok banget nih. Nah, kalau yang post testikular, jadi ini adalah gangguan di mana sudah terbentuk sperma nih, tapi ada sumbatan atau bisa jadi tidak bisa ejakulasi malah. Nah, biasanya ini masih bisa diperbaiki gitu. Nah, jadi itu kesimpulannya ya, gangguan pada pria itu ada 3, pretestikular, testikular, dan posttestikular. Dimana kalau yang pretestikular itu berkaitan dengan gangguan hormon, dan testikular terjadi biasa pada di dalam testis atau tubulus seminiferusnya, atau posttestikular yang terjadi setelah spermatozoa keluar dari tubulus seminiferus. Sekarang kita bahas satu-satu. Gangguan pretestikular biasanya berkaitan dengan gangguan hormon yang memproduksi hormon spermatogenesis, misalnya menurunnya produksi hormon FSH dan LH sehingga menimbulkan keadaan yang disebut hipogonadisme. Jadi ini permasalahannya ada yang di otak tersebut ya. Jadi biasanya orang-orang dengan Kallmann syndrome, adanya defisiensi LH FSH, sindrom dari kongenital hipogonadotropik, atau adanya insufisiensi dari gangguan kelenjar pituitari, adanya tumor atau ada proses radiasi, atau adanya prolaktinemia, dimana bisa juga adanya gangguan pengeluaran dari hormon eksogen, misalnya estrogen androgen ekses, glukokortikoid ekses, atau hiper atau hipotiroidisme. Nah, terus kalau misalkan gangguan testikuler nih, biasanya terjadi pada testis, dimana sehingga terjadi proses spermatogenesis yang terganggu, bisa terjadi di dalam tubulus seminiferus, biasanya pada pasien-pasien dengan sindrom Klinefelter, radiasi, adanya radiasi nih, sering terkena radiasi, terus hypocryptorchidism yang tadi testis yang nggak turun itu, terus varikokel. Sebenarnya banyak banget ya penyebab dari testis ini contohnya. Nah, gangguan posttestikuler, yaitu berbagai gangguan yang terjadi setelah spermatozoa keluar dari tubulus seminiferus, di mana produksi sperma tetap baik, tapi sperma nggak bisa disalurkan karena adanya infeksi maupun cacat bawaan, sehingga tidak terbentuknya sebagian saluran dari sperma. Macam-macam gangguan posttestikuler. Pertama, nggak ada vas deferens, jadi memang sudah kongenital nih, biasanya bisa unilateral atau bilateral, jadi sebelah atau memang dua-duanya. Bisa disebabkan oleh kerusakan genetik, jadi pada saat dia masih di dalam kandungan udah rusak. Terus obstruksi fasal, ini paling umum nih, biasanya kondisi pasca operatif di daerah kanal inguinal atau pelvis seperti operasi hernia. Nah, jadi pasien-pasien yang dulunya pernah operasi hernia nih harus lebih diwaspadai ya. Terus bisa terjadi obstruktif dari epididymis, diakibatkan oleh kondisi pasca inflamasi, misalnya akibat infeksi menular seksual atau infeksi saluran urin di mana mikroba berjalan ke uretra ke atas dan menyebabkan inflamasi atau infeksi pada epididymis. Terus obstruksi saluran ejaculatorius, di mana bisa disebabkan oleh kista pada prostat dan prostitis yang mengakibatkan pasien memiliki beberapa gejala, misalkan nyeri pada saat ejakulasi, penurunan kekuatan volume ejakulasi, nyeri pelvik, nyeri skrotum, seperti itu. Jadi treatment untuk misalkan nih ternyata pas dianalisis nih spermanya atau cairan semennya itu ternyata ada gangguan nih,
Jadi menurut WHO itu bisa dibagi nih, apakah gangguannya berasal dari hormon testosteronnya kah, FSH-nya kah, LH-nya kah, atau dari prolaktinnya. Nah, kita bisa lihat nih, pertama, yang bisa dilakukan sebagai dokter umum biasanya cek dulu histori reproduktifnya, apakah dia pernah punya anak atau memang belum pernah. Terus cek fisik secara umum. Kalau misalkan pada dewasa itu kan dia sudah melewati masa remaja, dimana sudah ada telarche gitu kan, jadi ada pertumbuhan adrenarche gitu. Jadi ada beberapa hormon-hormon yang menyebabkan perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Nah itu makanya dicek juga nih secara fisik tuh ada kelainan atau enggak. Nah terus dilakukan analisis sperma atau analisis semen sebanyak 2 kali, dimana harus ada abstinensi atau nggak berhubungan selama 2-5 hari sebelumnya, dan nggak boleh ada cairan yang keluar-keluar dari dalam tabungnya. Jadi benar-benar kayak dimasukkan semua ke dalam tabung yang disiapkan itu untuk dicek lab. Terus dilihat nih apakah normal atau abnormal. Nah misalkan dia ternyata normal tapi memang belum punya anak juga, mungkin bisa terjadi unexplained infertility, atau apakah adanya antibody anti-sperm dari pria tersebut atau dari wanita tersebut. Terus apakah adanya gangguan dari integritas DNA-nya. Terus pokoknya ada beberapa cek-cek yang harus dilakukan dulu. Misalkan apakah ada banyak stres oksidatif yang didapatkan pada pria tersebut, sehingga ternyata kualitas spermanya itu secara kasat mata baik, tapi ternyata begitu dicek secara DNA kurang baik gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang analisa semennya memang sudah mulai abnormal pada saat dicek pertama itu, nah kita cek juga nih apakah ada gangguan dari hormon endokrin, dan dievaluasi juga siapa tahu ada gangguan organ dari alat kelamin pria tersebut. Nah ternyata memang tidak normal nih, berarti kalian harus ada pemeriksaan tambahan untuk ngecek apakah hormonnya normal, apakah ada gangguan-gangguan organnya. Terus kalau misalkan memang diberikan vitamin dan suplemen dan obat-obatan antioksidan seperti itu ternyata improve atau jadi normal malah analisa semennya, berarti kita bisa evaluasi dari faktor perempuannya. Misalkan kenapa penyebab nggak punya anaknya ini, apa mungkin perempuannya yang memiliki masalah dari saluran reproduksi atau dari imunnya. Nah terus kalau ternyata sudah diberikan suplemen ternyata nggak improve juga, nggak membaik juga, berarti harus dibutuhkan evaluasi yang lebih mendalam. Dan bisa dicek juga nih si analisa semennya secara berkala. Beberapa kategori lagi nih, apakah memang jumlahnya yang sedikit, atau bentuknya yang kurang baik, atau memang ada kelainan-kelainan pada saat dicek analisa spermanya itu, atau bahkan bisa saja ada gangguan dari pH-nya atau fruktosanya. Dan bahkan bisa juga pas dicek sperm analisis tidak terdapat spermanya gitu. Nah pemeriksaan infertilitas pada pria, pertama kita harus anamnesis dulu. Jadi di dokter tersebut, dokter umum atau dokter androlog akan menanyakan perihal identifikasi faktor resiko. Jadi bagaimana kebiasaan hidup pasien tersebut bisa langsung mempengaruhi fertilitas dari pria tersebut. Apakah pasien tersebut merokok aktif yang sangat banyak setiap harinya, ataukah sering minum alkohol, atau gaya hidupnya itu sangat-sangat tidak sehat, tidak pernah berolahraga, atau memang memiliki kontak erat terhadap radiasi dan yang memicu radiasi tersebut. Nah terus
bisa dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi adanya penyakit-penyakit tertentu, misalnya tanda-tanda kekurangan rambut pada tubuh atau ada terbentuk ginekomastia. Jadi ada pembesaran payudara pada laki-laki, itu menunjukkan adanya defisiensi dari hormon androgen. Nah, dimana pemeriksaan dari fisik tersebut nggak hanya dari proporsi tubuh, tapi dari pembentukan tulangnya, distribusi lemaknya, suaranya, rambutnya, kulitnya, terus bagaimana menghidupnya, apakah testisnya berada di tempat yang tepat, terus adakah pembengkakan epididymis atau adanya gangguan-gangguan dari saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma tersebut, atau bahkan gangguannya terdapat pada penis. Kita bisa cek dari fisiknya. Nah, sebetulnya banyak banget ya yang bisa dicek, misalkan dari medical history, terus riwayat dia pernah dioperasi apa saja, terus berapa lama, pokoknya histori dari fertilitasnya, histori dari seksualnya, dari keluarganya, bahkan dari sosialnya, bahkan dari pekerjaannya pun itu juga harus ditanyakan secara detail nih, penyebab dari infertilitasnya itu apa. Nah, untuk treatment atau terapinya, biasanya pertama dokter akan mencari penyebabnya, apakah memang obstruktif atau yang non-obstruktif. Dimana kalau ringan akan diberikan suplemen antioksidan selama 3 bulan atau kayak vitamin-vitamin seperti itu untuk pembentukan spermanya. Jadi selama 3 bulan itu sperma akan terbentuk, jadi 3 bulan kemudian itu sperma yang sudah diberikan suplemen itu dia mulai dihasilkan. Nah, dikeluarkan, selanjutnya diberikan obat hormon juga, atau bisa diberikan antibiotik. Nah, kalau misalkan memang adanya infeksi. Terus kalau misalkan ternyata analisa spermanya termasuk gangguan yang berat, biasanya bisa dilakukan operasi kecil untuk diaspirasi atau diekstraksi untuk mencari sperma, dan langsung dilakukan ICSI atau bayi tabung gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan pun dioperasi, nggak bisa cuman secara alami, karena keberhasilannya itu pasti akan lebih rendah banget gitu. Jadi sayang udah dioperasi tapi nggak dilakukan upaya juga gitu. Nah, biasanya istri juga terpaksa harus dilakukan bayi tabung, dan operasi yang suaminya tersebut dilakukan bersamaan dengan OPU dari si istri tersebut gitu. Atau biasanya si suami lebih dulu gitu, karena untuk memastikan apakah ada didapatkan spermanya atau tidak. Karena kalau misalkan ternyata istri udah siap, udah di OPU, ternyata spermanya nggak didapatkan, kan sayang banget. Itu lebih ribet sih maksudnya. Jadi biasanya misalkan laki-lakinya duluan udah dilakukan operasi pengambilan sperma, ternyata dapat nih, biasanya akan dilakukan freezing dulu nih, spermanya dibekukan dulu gitu. Mungkin bisa dilakukan operasi misalkan untuk menghilangkan varikokelnya atau memperbaiki vas deferens yang tersumbat gitu guys. Jadi maksudnya untuk kelainan-kelainan pada pria jangan patah semangat dulu. Kalian harus benar-benar memastikan nih penyebabnya, lokasinya. Jadi penyebab gangguan dari penghasil cairan semennya tuh di mana gitu. Jadi nggak langsung pasti dioperasi kok. Jadi maksudnya mungkin kalian gangguannya ringan aja, jadi cukup dikasih suplemen, dievaluasi lagi selama 3 bulan gitu. Jadi tetap semangat, jangan sampai karena analisa sperma yang kurang terus langsung jadi depresi atau gimana. Kalian masih bisa konsultasi dulu kok, mana apa yang harus dilakukan, mana yang terbaik untuk dilakukan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.